Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sistem Pendukung Keputusan. Materi kita kali ini akan membahas mengenai sistem pembuat keputusan model dan pendukungnya. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mampu memahami sistem pembuat keputusan, model dan pendukungnya. Kemampuan akhir capaian pembelajaran, mahasiswa mampu mengenal dan menjelaskan konsep dasar sistem pendukung keputusan. Bahan kajian yang pertama mengenai sistem, tipe sistem, proses pengambilan keputusan. Penilaian, mahasiswa mampu menjelaskan definisi mengenai sistem, tipe sistem, dan proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dibuat untuk memecahkan masalah. Dalam usaha memecahkan suatu masalah mungkin membuat banyak keputusan. Keputusan merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau untuk memanfaatkan kesempatan. Proses memilih satu di antara beberapa rencana alternatif untuk mencapai tujuan atau beberapa tujuan. Sistem itu adalah kumpulan dari objek seperti orang, sumber daya, konsep, prosedur untuk melakukan identifikasi, fungsi, atau kegiatan dalam rangka mencapai goal. Strukturnya yang pertama ada input, proses, output, feedback, dan dari output ke decision maker dipisahkan dari lingkungan luar atau environment oleh boundary, dikelilingi oleh environment. Seperti ini gambarannya. Jadi di sini ada input, ada proses, ada output, dikelilingi oleh boundary, dan dari lingkungan luarnya ada environment. Sistem dan lingkungan luarnya jadi seperti ini. The system and its environment, di mana di sini ada weather condition, ada customer, ada environment, ada government, ada competition, ada banks, ada stakeholder, ada vendor, ada sistem boundary. Inputnya adalah raw materials, ada cost, resource, prosesnya, prosedur, program, tools, activities, decision, di mana di sini ada outputnya, performance, consequence finish product, service deliver, di mana ada feedback untuk decision maker. Jenis-jenis keputusan menurut Herbert A. Simon yang merupakan pemenang Nobel dari Carnegie Mellon University, keputusan berada pada suatu rangkaian kesatuan dengan keputusan terprogram pada satu ujungnya dan keputusan tidak terprogram pada satu ujung lainnya. Jadi ada keputusan terprogram dan ada juga keputusan tidak terprogram. Jenis-jenis keputusan menurut Simon, di mana di sini adalah keputusan terprogram, di sini ada semi terstruktur, ada keputusan tidak terprogram. Jadi di sini ada berulang dan rutin, ada prosedur, keputusan tidak sebagai sesuatu yang baru. Sedangkan untuk keputusan tidak terprogram itu bersifat baru, tidak terstruktur, tidak ada metode yang pasti, belum pernah ada sebelumnya, terstruktur, rumit, atau tidak ada. Perbandingan jenis keputusan yang pertama terkait dengan program decision dan non-program decision. Ada masalah prosedur, contohnya ada perusahaan, universitas, pemerintah, dan rumah sakit. Dari sisi masalah, di mana ada masalah banyak, berulang, rutin, kepastian adanya hubungan sebab akibat. Dari sisi non-program decision, baru, tidak terstruktur, ketidakpastian adanya hubungan sebab akibat. Prosedurnya tergantung pada kebijakan, aturan, dan prosedur yang jelas. Pada non-program decision butuh kreativitas, intuisi, toleransi, pemecahan masalah secara kreatif. Contohnya di perusahaan itu ada pemesanan persediaan produk. Non-program decision itu diversifikasi produk dan pasar baru. Jika contohnya adalah universitas, itu adalah kenaikan angka kredit jabatan. Non-program decision ada pembangunan fasilitas kelas baru. Dari pemerintah, sistem gaji untuk promosi pegawai. Ada lagi dari non-program decision adalah reorganisasi pada pemerintahan daerah. Contoh rumah sakit, prosedur pendaftaran pasien. Untuk non-program decision adalah pembelian alat laboratorium. 4 tipe model umum pengambilan keputusan. Yang pertama adalah iconic atau scale atau models. Yang kedua adalah analog models. Yang ketiga adalah mathematical quantitative model. Yang keempat adalah mental models. Proses pengambilan keputusan menurut Simon ada 4 tahap proses pengambilan keputusan. Yang pertama adalah tahap penelusuran atau intelligence. Yang kedua adalah tahap perancangan atau desain. Yang ketiga adalah tahap pemilihan atau choice. Yang keempat adalah implementasi. Nah, di sini kalau kita lihat ada 4 tahapan, dimulai dari intelligence, penelusuran lingkup masalah, desain, perancangan penyelesaian masalah, dilanjutkan dengan choice, pemilihan tindakan, implementation. Misalnya di sini ada sistem informasi, manajemen, pengolahan data elektronik, di mana di sini ada ilmu manajemen atau operation research,
Jadi nanti akan menghasilkan sistem pendukung keputusan seperti itu. Selanjutnya di sini ada investigasi situasi, identifikasi masalah, diagnosa, penyebab, identifikasi, tujuan dari keputusan yang diambil. Dilanjutkan dengan penentuan alternatif, identifikasi berbagai alternatif keputusan, evaluasi sebelum dilakukan adanya tahap ini, penilaian alternatif dan penentuan keputusan, ada evaluasi dan penilaian alternatif yang akan menentukan alternatif yang terbaik, dan implementasi dan pengawasan, ada rencana, implementasi dan rencana yang telah dibuat, pengawasan terhadap langkah implementasi. Selanjutnya di sini ada proses pemodelan, di mana di sini ada reality, dilanjutkan dengan simplification, ada assumption, di sini ada intelligent fase, ada design fase, ada choice fase, dan implementation of solution. Jadi kalau dia sukses nanti akan menghasilkan sesuatu dengan realita, kalau dia gagal dia akan dikembalikan lagi pada setiap tahapan, mulai dari tahap intelligent fase, design fase, choice fase, seperti itu. Ada fase pemikiran atau intelligent fase, di mana di sini ada mengamati lingkungan luar, menganalisa tujuan organisasi, mengumpulkan data, mengidentifikasi masalah, mengkategorikan masalah, ada program dan non-program, mendekomposisikan menjadi beberapa bagian kecil, menentukan siapa yang bertanggung jawab atas masalah tersebut. Selanjutnya ada fase perancangan atau desain fase, menentukan beberapa rencana alternatif, menganalisa solusi-solusi yang potensial, membuat model, menguji kelayakan, memvalidasi hasil, memilih principle of choice, menentukan tujuan, memasukkannya ke dalam model, mengevaluasi dan mengambil risiko dan kriteria dan batasan. Untuk fase selanjutnya adalah pemilihan, adalah bagian kritis dalam pengambilan keputusan, di mana kegiatannya memilih, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi. Prinsip pemilihan merupakan gambaran terhadap diterimanya pendekatan solusi, di mana di sini ada model optimasi, rasionalisasi, suboptimalisasi, deskriptif model. Yang pertama adalah optimasi, di mana di sini model normatif dengan menampilkan semua kemungkinan terbaik. Terdapat 3 langkah. Yang pertama adalah tentukan goal tertinggi, menemukan alternatif dengan menghitung rasio tertinggi antara goal terhadap biaya dan memaksimalkan produktivitas, menemukan alternatif dengan biaya terendah yang paling efisien untuk mencapai goal. Selanjutnya adalah rasionalisasi, di mana model normatif berdasarkan asumsi. Yang pertama adalah memaksimalkan goal yang seharusnya lebih besar ditingkatkan, sedangkan yang seharusnya kecil dikurangi. Tiap tindakan ada konsekuensinya, pilihan diurutkan dari yang terbaik sampai yang paling kurang baik. Suboptimalisasi model normatif pengambilan keputusan dengan memperhatikan dampak setiap pilihan pada seluruh kegiatan organisasi. Contohnya pada suboptimasi keputusan dibuat pada bagian penjualan di dalam bagian organisasi tanpa memperhatikan keseluruhan. Ada lagi model deskriptif, di mana di sini menyatakan bagaimana semua pihak diyakinkan berdasarkan model matematika, diterapkan untuk student satu set dari alternatif, contoh simulasi, what if, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah developing atau generate alternatif. Yang pertama, membangkitkan alternatif secara otomatis atau manual, dapat serentak atau melebihi informasi yang diperlukan, membuat skenario, melakukan evaluasi secara heuristik, hasilnya diukur dengan tercapainya goal. Ada lagi fase implementasi, melakukan solusi terpilih, beberapa hambatan berkenaan dengan penolakan untuk perubahan, user training, dukungan dari manajemen yang lebih tinggi. Adapun referensi untuk pertemuan kali ini dari Riyadi, Sistem Pengambilan Keputusan, Pemodelan dan Pendukung, dari Turban E. Aronson, GA, and Link, Decision Support System and Intelligence System 7 Edition. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.